Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah dengan tema keagungan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Ketika dunia tertidur, langit itu terbuka. Jadi ketika matahari terbenam, langit perlahan berubah menjadi warna yang lain. Dari jingga keemasan menjadi ungu kebiruan, lalu gelap dengan taburan bintang-bintang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di saat itulah sebagian besar manusia bersiap untuk tidur. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Suara-suara kehidupan mulai meredup. Dunia seolah menutup matanya. Tapi justru di saat itulah langit mulai terbuka. Di saat dunia tertidur, Allah turun ke langit dunia. Di saat manusia sibuk dengan mimpi-mimpinya, Allah menawarkan rahmat, ampunan, dan pengabulan doa. Di saat jalanan sepi dengan hiruk pikuk, jalan menuju Allah justru sangat lapang. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah keajaiban malam, dan di bulan Ramadan keajaiban ini dilipat gandakan. Allah memberikan kita ibadah khusus untuk menghidupkan malam, yaitu sholat tarawih. Mari kita pelajari bersama keagungan sholat tarawih dan bagaimana menjadikan malam-malam Ramadan sebagai ladang pahala yang luar biasa. Sholat malam ataupun Qiyamul Lail adalah ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah. Ini adalah ibadah para nabi, para wali, dan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Allah memuji orang-orang yang bangun di bulan Ramadan di malam hari untuk beribadah. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya mereka rela meninggalkan kenikmatan tidur untuk berdiri menghadap Allah. Ketika orang lain menikmati hangatnya selimut, mereka memilih dinginnya air wudhu dan kusuknya sholat malam. Dan apa balasannya bagi mereka? Allah melanjutkan, fala ta'lamu nafsun ma'ukiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Quran As-Sajdah ayat 17. Subhanallah. Bahasanya begitu besar hingga tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan para malaikat pun tidak tahu. Allah yang tahu besarnya pahala yang disiapkan untuk orang-orang yang menghidupkan malam. Hanya Allah yang tahu. Kata tarawih berasal dari kata rawaha yang berarti istirahat. Dinamakan demikian karena apa? Para sahabat dulu beristirahat setiap 4 rakaat karena lamanya bacaan imam. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan sholat malam di Ramadan. Man yakoma Ramadana imanan watisaban kufira lahu mayakhodama min zabih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan watisaban, dengan iman dan mengharap pahala, artinya tarawih harus dilakukan dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah yang bernilai ibadah dan dengan niat tulus mengharap ridhonya, bukan sekedar ikut-ikutan atau formalitas. Secara tarawih berjamaah, ya, dari Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid beberapa malam. Para sahabat pun ikut sholat di belakang beliau. Tapi kemudian Rasulullah tidak keluar lagi untuk sholat berjamaah. Ketika ditanya alasannya apa, beliau, aku khawatir sholat ini akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sayang sekali kepada umatnya. Beliau tidak akan memberatkan kita dengan kewajiban yang mungkin sulit dipenuhi. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat orang-orang yang sholat tarawih secara sendiri-sendiri atau berkelompok kecil di masjid. Ketika melihat jamaah yang rapi itu, Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Yang dimaksud bid'ah itu adalah bid'ah secara bahasa, hal baru. Bukan bid'ah dalam pengertian tercela, karena Rasulullah sendiri pernah melakukan secara berjamaah. Ada beberapa keutamaan sholat tarawih
yang akan semakin membakar semangat kita. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Sebagaimana hadis yang disebutkan, sholat tarawih dilakukan dengan iman dan ihtisab, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan catatan amal kita. Kedua, mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, man qama ma'al imami hatta yashharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam penuh. Kita mungkin hanya sholat tarawih selama 1 atau 2 jam. Tetapi jika kita mengikuti imam dari awal sampai selesai, termasuk witirnya, kita mendapat pahala seolah-olah kita sholat semalam penuh. Ini adalah kemurahan Allah yang luar biasa. Pahala semalam penuh hanya dengan mengikuti imam sampai selesai. Ketiga, yaitu termasuk golongan sidikin dan syuhada. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa berdiri dengan 10 ayat tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa berdiri dengan 100 ayat ditulis sebagai orang yang kanit. Barang siapa yang berdiri di atas 1000 ayat ditulis sebagai orang yang mendapat pahala melimpah. Kemudian ada juga waktu yang mustajabnya untuk doa. Salat tarawih membawa kita ke waktu-waktu mustajab. Setiap sujud adalah kesempatan berdoa. Setiap kunut witir adalah momen untuk memohon. Malam hari adalah waktu ketika Allah menawarkan, yaitu pengabulan doa. Kelima, melatih konsistensi ibadah. Sholat tarawih setiap malam selama sebulan penuh melatih kita untuk konsisten dalam ibadah. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk membangun kebiasaan sholat malam setelah Ramadan berakhir. Itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.